Baik semuanya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membawakan materi tentang teater. Kenapa saya membawakan tentang teater? Padahal pelajaran hari ini adalah pelajaran bermain peran. Nah, di sini saya akan menjelaskan kaitan antara teater dan aktor atau orang yang bermain peran di dalam teater. Nanti ada di akhir itu dijelaskan bagaimana hubungan antara teater dan aktor yang ada di dalam teater itu sendiri. Makanya sebetulnya materi ini sangat berkaitan dengan materi pengetahuan teater dan materi pemeranan begitu. Oke, jadi apa itu teater? Kita langsung aja ya. Setidaknya ada 3 pengertian teater. Yang pertama adalah teater sebagai seni pertunjukan atau performing art. Yang kedua adalah teater sebagai gedung pertunjukan. Ini berasal dari definisi teatron yang saya pernah lihat, kalau nggak salah Bu Tata pernah sampaikan ya. Berasal dari bahasa Yunani bla 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 bla. Yang ketiga, teater sebagai replika kehidupan atau seni peniruan. Nah, ini menurut definisi konvensional modern ya. Jadi mungkin banyak ahli-ahli yang punya definisi-definisi yang lebih luas kalau kalian pelajari, tapi setidaknya definisi ini bisa jadi pegangan. Oke, kita mulai yang pertama, teater sebagai seni pertunjukan atau performing arts. Jadi teater itu dalam pengertian seni pertunjukan atau performing arts itu adalah kesenian yang menampilkan unsur audio, visual, dan kinestetik secara langsung dalam pengertian satu waktu, satu tempat, dan satu peristiwa. Jadi antara penonton dan yang ditonton itu ketemu langsung gitu. Itu live ya. Di situ diberi tekanan live. Live-nya bukan dalam pengertian TV ya. Kalau live di TV itu kan kita nontonnya di rumah live, cuma sama waktunya doang karena ada teknologi, waktunya sama. Nah, itu nggak termasuk seni pertunjukan. Seni pertunjukan itu dia harus ketemu langsung antara penonton dan si penampil begitu. Nah, syarat unsurnya itu ada tiga ya. Yang pertama unsur audio, yang kedua visual, dan kinestetik. Apa itu audio? Adalah sesuatu yang bisa diserap menggunakan indera pendengaran. Jadi dialog yang diucapkan oleh aktor itu audio. Lalu musik yang ditampilkan itu audio. Lalu misalnya apalagi teriakan, bunyi pintu, bunyi pukulan, bunyi tendangan, bunyi komposisi lagu atau apapun bunyi yang muncul dari pertunjukan itu unsur audio. Nah, yang kedua adalah unsur visual. Visual itu sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diserap oleh mata, indera penglihatan, seperti seni rupa, seperti lukisan, seperti background, seperti setting, hand props, kostum. Itu unsur visual ya yang bisa dilihat. Nah, yang ketiga, unsur ketiga adalah unsur kinestetik yang bisa kinestetik itu adalah unsur gerak, unsur yang kalau tadi kan visual, kinestetik ini juga bisa dilihat, juga bisa divisualisasi. Tapi lebih spesifik dia adalah unsur visual yang bersifat movement, pergerakan. Seperti misalnya kalau kita contohin dalam bentuk seni yang dominan kinestetik adalah seni tari. Itu gerak-gerak yang polanya itu harmonis, polanya diatur untuk memang ditonton gitu loh. Itu audio. Jadi seni pertunjukan tuh unsurnya tiga unsur itu ya. Kalau misalnya drama radio, pernah dengar drama radio? Drama radio tuh ya kayak audionya doang gitu. Kayak di YouTube tuh ada tuh dramanya, atau di podcast tuh ada drama radio.
Jadi cuma audionya doang, ada orang dialog dan kita mengimajinasikan. Nah, itu kan dia hanya menampilkan, memperdengarkan suara. Kita hanya memperdengarkan suara. Nah, itu unsurnya audio doang. Berarti dia bukan seni pertunjukan, tapi dia seni audio. Nah, begitupun juga misalnya lagu musik itu kalau kita cuma dengar musik sebagai audio doang, itu disebut seni audio, bukan seni pertunjukan. Kayak misalnya kalau kita dengar di Joox, Spotify, itu kan audionya aja, ya kan? Kita nggak dengar yang nyanyi, kita nggak dengar yang main gitar, bukan nggak dengar, nggak lihat yang main gitar, nggak lihat yang nyanyi. Itu disebut seni audio. Beda halnya kalau kita nonton musik di konser, datang ke konser, ngelihat misalnya konser Tulus misalnya. Datang ke konser Tulus, di depan panggung kita ngelihat Tulusnya, kita ngelihat playernya, pemain-pemain musiknya, kita ngelihat aksi panggungnya, kita lihat ada visual yang kita lihat. Lalu ada kinestetik dari Tulus, permainan dari Tulus. Mungkin contoh yang punya dominan kinestetik misalnya Agnes Monica misalnya. Kita nonton konsernya Agnes Mo misalnya, dia kan energik gitu ya, banyak karya-karyanya yang banyak bergerak, banyak menari. Nah itu kalau kita datang langsung, nah itu berarti lengkap unsurnya. Audionya kita terima, visualnya kita terima, kinestetiknya juga kita terima. Itu baru seni pertunjukan. Tapi kalau cuma kita dengar dari Spotify, Joox dan lain-lain, itu berarti hanya unsur audio, seni audio. Oke? Bisa dipahami ya sampai di sini ya. Itu tadi bedanya unsur audio dengan bedanya seni audio dengan seni pertunjukan. Selanjutnya saya mau membedakan antara seni visual dengan seni pertunjukan. Jadi visual yang bisa dilihat, yang bisa serap oleh indera penglihatan, yaitu misalnya lukisan, gambar dan lain-lain lah ya. Nah, itu cuma bisa dilihat doang. Itu clear bahwa itu adalah seni visual. Nah, ada lagi seni yang disebut audio visual, campuran antara audio dan visual. Contohnya apa? Contohnya adalah film. Film itu ada audionya, ada visualnya, ada kinestetiknya enggak? Enggak, karena dia sifatnya replika, bukan kenyataan. Jadi kinestetik itu dia harus kenyataan. Karena kan meskipun kalau di film-film Indonesia itu lebih banyak kenyataan ya, tapi kan dia tidak mengharuskan itu. Film tidak mengharuskan itu. Dia sangat mungkin diedit. Sangat mungkin yang kita tonton itu adalah bukan kenyataan kinestetik gitu ya. Jadi dia tidak ada unsur langsungnya, tidak ada unsur kinestetik, tidak ada unsur langsung. Jadi yang kita tonton tuh semuanya pure visual. Yang kita tonton tuh bukan orang, tapi gambar orang gitulah kurang lebih ya. Karena kalau kita nonton seni pertunjukan, yang kita tonton itu harus orang, tidak boleh gambar orang, tidak boleh pengganti orang gitu loh, harus betul-betul orang. Jadi film itu ada audionya bisa kita dengar, ada visualnya bisa kita lihat, tapi tidak ada unsur kinestetik dan tidak secara langsung atau live. Jadi begitu ya. Nah, selanjutnya unsur kinestetik. Nah, kinestetik ini tari. Nah, pertunjukan yang menampilkan unsur kinestetik itu sudah hampir dipastikan bahwa dia adalah seni pertunjukan. Karena apa? Karena dia sudah pasti biasanya ya ada unsur audio, visual dan ada unsur audio dan ada unsur visual ya, seni kinestetik ya, yaitu misalnya tari. Dengan syarat juga kita harus live nontonnya. Jadi bukan nonton video tari, tapi nonton pertunjukan tari langsung di tempat pertunjukan. Jadi itu baru disebut seni pertunjukan. Nah, pantomim misalnya. Pantomim itu kan kinestetik ya, tubuh ya. Ada movement tubuh bergerak, kita bisa ngelihat bagaimana dia membuat gerakan-gerakan yang harmonis untuk ditonton gitu loh. Gerakan-gerakan yang memang indah untuk ditonton oleh penonton gitu ya. Nah, itu ada unsur visual dan kinestetik. Lalu pantomim ada unsur audionya enggak? Kan itu enggak ada unsur audionya, Pak, karena enggak ada suara gitu. Salah, pantomim itu punya unsur audio.
keheningan yang diciptakan oleh pantomim adalah unsur audio, karena itu dibuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada juga pantomim yang menggunakan audio, menggunakan direction musik gitu misalnya. Jadi dia pakai background musik, lalu dia mengikuti musik. Nah, intinya pantomim itu tidak ada suara, itu hanya sebuah pilihan, hanya sebuah option, tapi dia sangat memungkinkan ada suara. Jadi kalau misal dia nggak ada suara, disebutnya seni pertunjukan atau bukan? Tetap seni pertunjukan, karena syarat-syaratnya memenuhi. Audio itu kan yang disebut audio, kita datang ke tempat seni pantomim itu ada keheningan di situ kan. Nah, keheningan yang dibuat oleh si pemain pantomim ketika penontonnya melihat, fokus, lalu tiba-tiba ada bagian penonton ketawa, gitu, ada suara berisik ketawa. Itu kan juga audio. Nah, itu termasuk dalam syarat gitu loh. Syarat dari sebuah seni pertunjukan. Selanjutnya unsur seni pertunjukan. Nah, selanjutnya syarat seni pertunjukan. Nah, ini yang tadi sudah saya singgung, yaitu peristiwa pertunjukan, kesatuan waktu, tempat, dan peristiwa. Jadi waktu, tempat, dan peristiwanya harus di tempat yang sama. Jadi kalau kalian nonton konser musik di TV, itu bukan seni pertunjukan, karena kalian tidak ada di tempat dan peristiwa yang sama. Kalian hanya melihat peristiwa melalui TV. Ya, itu kan ada rekaan di situ kan, ada teknologi, ada frame. Sedangkan kalau seni pertunjukan itu tidak. Satu-satunya yang harus mencuri perhatian adalah pemain situ, aktor yang ada di situ, bukan aktor yang saya maksud berasal dari kata act atau laku atau action. Jadi orang yang berlaku di situ. Aktor bukan dalam pengertian pemain peran doang ya, tapi aktor. Jadi kalau dia pemusik, dia penyanyi, dia beraksi, berasal dari kata action, dia beraksi di atas panggung. Nah, itu yang saya maksud aktor dalam pengertian seni pertunjukan. Aktor berarti orang yang berlaku di atas panggung. Berlaku tuh laku dalam pengertian action ya. Ya, selanjutnya tempat pertunjukan. Nah, ini tempatnya harus sama. Jadi ada di satu tempat yang sama, tempat pertunjukannya harus ada. Jadi nggak bisa teater itu nggak ada tempat pertunjukan. Tempat pertunjukan ini tidak harus panggung konvensional, tidak harus panggung seperti misalnya di Taman Ismail Marzuki, atau seperti di Galeri Indonesia Kaya, atau di Studio Teater SMK 13. Tidak harus seperti itu. Bisa aja sebuah pertunjukan itu terjadi di pasar misalnya. Bisa aja pertunjukan itu terjadi di pos RW misalnya. Bisa aja sebuah pertunjukan itu terjadi di jalanan ketika lampu merah misalnya, ada pertunjukan topeng monyet, ada pertunjukan yang nari-nari itu kan, ada pengamen yang menggunakan tari-tari tradisi itu. Kalau kalian suka ke Bogor, di Bogor suka ada tuh di ketika lampu merah. Nah, itu terjadi di sana seni pertunjukan. Meskipun kita hanya di lampu merah, kita menonton dia. Syaratnya semua ada: visual, kinestetik, audio, dan langsung ada di tempat itu. Dan yang ketiga, apresiator, yaitu penonton. Bahasa mudahnya ya penonton ya. Jadi apresiator itu penonton. Jadi kalau misalnya hanya ada pertunjukannya doang, nggak ada penontonnya, itu cuma latihan seni pertunjukan. Itu bukan seni pertunjukan. Jadi syaratnya harus ada penonton. Itu karena ada aksi reaksi. Meskipun penonton nggak ngapa-ngapain, misalnya kalian pentas nih, penonton nggak ngapa-ngapain, dia cuma senyum, dia cuma merhatiin, dia diem nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi tetap terjadi aksi reaksi. Kalau kalian pernah pentas, kalian pernah pasti ngerasain ketika kalian lagi action di atas panggung, lalu penonton bereaksi meskipun reaksinya cuma senyum, itu dia secara saya nggak tahu ya, itu secara ajaib gitu kita ngerasain respon penonton itu gitu loh.
Apalagi respon-respon yang ekspresif ya. Dia ketawa, dia teriak, dia apa, itu sangat wajar. Nah, jadi syaratnya harus ada penonton. Jadi kalau ada seni pertunjukan, ada karyanya doang, ada audio, visual, kinestetik, tapi gak ada penontonnya, itu tidak disebut seni pertunjukan. Itu namanya baru latihan. Nah, contoh-contohnya adalah konser musik, pertunjukan tari, drama, dan sebagainya. Pokoknya intinya yang langsung ya, itu seni pertunjukan. Yang kedua, gedung pertunjukan. Nah, definisi teater sebagai gedung pertunjukan, nah ini bisa dibaca aja ya. Asal-usulnya dari kata teatron, bahasa Yunani, gedung pertunjukan, lalu ada diserap ke dalam bahasa Inggris, theater, theater atau theater. Nah itu RE atau ER itu tulisan teaternya dalam bahasa Inggris. Itu yang satu English American, yang satu English British ya. Nah itu nanti tanya aja sama guru bahasa Inggris ya. Definisi teater sebagai gedung pertunjukan masih digunakan sampai sekarang, contohnya di bioskop. Kenapa bioskop disebut teater padahal dia tidak menampilkan seni pertunjukan, dia menampilkan film, yaitu seni audiovisual yang tadi saya bilang. Karena akar katanya dari sini, akar katanya si gedungnya itu adalah berasal dari kata teatron atau teater, makanya disebut sampai sekarang teater. Pintu teater 1 sudah dibuka bagi penonton bla 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 bla. Nah itu kan disebutnya teater ya, contohnya di bioskop ya. Kayak kalau orang kalau misalnya kita dengar orang ngobrol, kita ke teater ini yuk, misalnya ke teater kecil yuk. Nah itu yang dimaksud teater kecil itu apakah nama kelompok teater? Karena kan itu ya, berarti pergi ke suatu tempat ya. Nah teater kecil itu yang dimaksud apakah nama kelompok teater atau nama gedung pertunjukan. Nah itu bisa beda artinya gitu loh. Tergantung bagaimana kita memahaminya gitu loh. Jadi kalau kita mesti paham nih, orang ngobrol teater yang dimaksud ini teater dalam pengertian seni pertunjukan atau teater dalam pengertian gedung pertunjukan gitu. Jadi kalau dijadiin anekdot gitu ya, bisa kita menonton teater di teater. Itu maksudnya kita menonton teater, artinya menonton seni pertunjukan di teater, di gedung pertunjukan. Gitu ya. Jadi pengertian teaternya itu lebih dari satu. Selanjutnya, nah ini adalah teater dalam pengertian replika kehidupan. Nah ini yang dipelajari secara spesifik oleh kalian, yaitu teater sebagai kesenian yang berdasarkan kehidupan kisah sehari-hari. Teater sebagai drama. Ini mohon maaf ya, tulisannya tipe-tipe nih. Definisi adalah definisi yang paling umum. Orang paling ngerti teater tuh ya ini gitu loh. Jadi teater tuh yang misalnya ceritain tentang apa. Nah itu berarti definisinya ini. Namun definisi teater sebagai drama sebenarnya lebih menyempit atau lebih spesifik dari definisi teater sebagai seni pertunjukan. Jadi teater dalam pengertian replika kehidupan atau dalam pengertian drama itu sudah pasti adalah teater dalam pengertian seni pertunjukan. Tapi seni pertunjukan itu belum tentu teater dalam pengertian drama, karena bisa jadi kan teater dalam pengertian seni pertunjukan kan bisa jadi dia musik, konser musik, dia bisa jadi pementasan tari, pantomim, sulap atau apa, itu seni pertunjukan yang tadi ya syaratnya ya. Gitu. Nah, ini juga kita harus bisa membedakan antara drama dalam pengertian teater atau drama dalam pengertian sastra. Kalau drama dalam pengertian teater itu ya seni pertunjukan yang bisa dilihat, bisa ditonton dan lain-lain tadi ya. Kalau drama dalam pengertian sastra yaitu drama dalam pengertian naskah. Kalian pernah baca naskah drama? Nah, itu disebut drama dalam pengertian sastra. Jadi
Itu beda ya. Jadi kalau misalnya ini juga ada dua definisi lah setidaknya ya, drama dan drama dalam pengertian teater dan drama dalam pengertian sastra. Di pelajaran bahasa Indonesia itu biasa lebih spesifik. Selanjutnya, nah ini selanjutnya agak sedikit ngobrol soal asal usul teater ya. Jadi dia berasal dari ritual penyembahan terhadap Tuhan atau yang dipercaya sebagai Tuhan. Ini zaman dulu nih. Ini sebelum Masehi nih, ya kan? Yunani kan, teater di Yunani itu kan sebelum Masehi ya. Saya pernah lihat kalau nggak salah Bu Tata kasih materi itu ya. Sebelum 1 Masehi. Jadi kalau nggak salah sekitar 600 tahun sebelum sebelum tahun 1 Masehi. 500 tahun sebelum Masehi. 500 tahun sebelum Nabi Isa atau Yesus itu turun ke dunia. Berarti 1200 tahun sebelum Nabi Muhammad turun ke dunia atau lahir ya. Jadi waktu itu kan agama itu tidak seperti sekarang ya. Agama sekarang sudah sudah mapan lah begitu ya. Waktu itu Nabi aja belum lengkap gitu ya, kasarnya gitu ya. Jadi manusia itu mencari semacam sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang dianggap Tuhan, yang dipercaya sebagai Tuhan. Yaitu apa? Ada kepercayaan animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap roh leluhur nenek moyang. Dinamisme adalah kepercayaan terhadap benda-benda pusaka, seperti misalnya batu, keris, apa segala macam. Nah ini di zaman-zaman itu ya. Kalau keris itu versi Indonesia ya, versi Nusantara ya. Kalau versi Yunani itu ya seperti bebatuan sih sebetulnya ya. Nah, mereka percaya bahwa Tuhan itu ada di sana, ada di zat-zat itu, ada di benda-benda itu. Nah, mereka menggunakan teater, mereka menggunakan tarian, nyanyian, dialog-dialog doa atau dalam bahasa kita disebut mantra, puji-pujian dan lain-lain untuk menyembah yang mereka anggap sebagai Tuhan pada saat itu. Nah, ketika ditelusuri, itulah asal usul dari teater. Di situ ada nyanyian, tarian, ada movement, gerakan, ada kata-kata, sastra ya, ada di dalam, ada sastra, mantra-mantra. Nah, itu dideteksi sebagai asal usul dari teater. Lalu yang kedua adalah nyanyian untuk menghormati pahlawan. Jadi mengisahkan riwayat pahlawan yang lama-kelamaan diperagakan dalam bentuk teater. Jadi ya dulu tuh jadi ada tokoh yang meninggal misalnya nih, dia tokoh masyarakat, dia meninggal, lalu ketika ketika dia mau dimakamkan ya kalau bahasa kita sekarang ya, tapi waktu itu bukan dikubur ya. Kan ada yang dibakar, ada yang dibuang di zaman Yunani itu ya, ada yang dibuang ke satu daerah gitu ya. Nah, di daerah itu ada binatang pemakan bangkai. Nah, itu ketika di prosesi pemakaman lah katakanlah ya, pemakaman versi mereka ya, versi orang-orang jadul itu ya. Itu ada satu tokoh yang hidup yang menceritakan kisah si orang yang meninggal itu. Jadi diceritain sampai dari kebaikannya, jasanya kepada umat manusia, apa segala macam semua diceritain. Nah, dari cerita itu lalu lama kelamaan berkembang dan diperagakan dalam bentuk teater. Nah, ini yang ini sebetulnya akar dari teater-teater yang menceritakan kisah hidup orang, atau kalau di dalam film itu ada genre biopik ya, biografi picture. Jadi menggambarkan kisah nyata dari seseorang, tokoh biasanya. Nah, asal usulnya di sini, dia punya akar yang kuat di sini. Yang ketiga adalah kegemaran manusia mendengarkan cerita kemudian berkembang dalam bentuk teater. Jadi kegemaran manusia dalam mendengar cerita kalau dalam Nusantara. Nah, ini kalau dua yang atas ini adalah
tradisi yang terjadi di Eropa jadul ya, Yunani, Romawi dan lain-lain ya. Meskipun ada juga sudah ada sebelum ini, bahkan sebelum zaman teater Yunani ya, sebelum zaman itu. Tapi di Eropa. Nah kalau di Asia ya, khususnya di Nusantara, itu yang nomor 3. Kita punya budaya lisan, budaya mendengarkan cerita, menceritakan ulang. Makanya kita nggak pernah tahu siapa yang pertama kali bikin cerita Malin Kundang, Sangkuriang, itu nggak pernah yang tahu. Karena itu diceritakan secara turun-temurun, secara lisan. Kalau kita belajar sejarah Indonesia itu dimulai abad keempat kalau nggak salah ya. Nah sebelum abad keempat itu tidak ada tulisan, jadi semuanya lisan, orang melalui ngomong. Sedangkan di Yunani itu abad keempat sebelum Masehi. Jadi 400 tahun sebelum tahun 1 itu di Yunani itu 600 tahun, bahkan 600 tahun sebelum tahun 1 di Yunani itu udah ada tulisan. Mereka sudah mengenal tulisan, sudah ada naskah-naskah, sudah ada penulis seperti Sophocles, silakan dicari ya, Sophocles. Ada naskah-naskah seperti Antigon, ada naskah-naskah seperti Oedipus sang raja, Oedipus di Kolonis dan lain-lain. Nah itu cerita, meskipun ada kemiripan, misalnya cerita Yunani itu ya dengan Sangkuriang, yaitu dalam cerita Oedipus menceritakan seorang anak yang membunuh bapaknya dan menikahi ibunya. Itu di cerita Oedipus. Di Sangkuriang juga sama, seorang anak yang membunuh si Sangkuriang membunuh bapaknya yang jelmaan anjing, si apa namanya, Kujang ya, itu raja apa gitu ya, anjing yang dipanggilnya siapa gitu, saya lupa. Lalu menikahi ibunya Dayang Sumbi. Nah itu kan sebetulnya ada kesamaan. Nah itu kalau mau belajar itu ada teori psikologi yang menjelaskan tentang itu. Silahkan dipelajari kalau tertarik ya. Nah kita baru mulai zaman sejarah itu di abad keempat, dan sebelum itu semuanya hanya mendengarkan cerita dan bercerita. Nah, makanya orang-orang tua kita lebih suka bercerita daripada menuliskan cerita. Kalau orang-orang Eropa kan ada budaya menulis diary ya. Itu karena mereka punya budaya menulis, kita tidak punya budaya yang terlalu kuat untuk menulis. Itu baru dimulai abad keempat, 1000 tahun setelah mereka mulai nulis. Selanjutnya, nah ini yang tadi ya, cara terjadinya teater, pemain, tempat pertunjukan, penonton. Ketiganya ada secara langsung dalam waktu yang sama yang tadi ya. Nah ini yang berhubungan dengan aktor, bahwa perangkat dasar teater adalah manusia. Karena kalau nggak ada aktor, nggak ada yang main, itu nggak bisa. Kalau misalnya di situ hanya menampilkan benda-benda aja nggak bisa, atau hanya menampilkan robot-robot aja nggak bisa. Karena apa? Karena ada unsur, kita masih percaya masih ada unsur emosional yang kita butuhkan. Saya tidak tahu mungkin sebentar lagi akan ada robot yang punya emosi ya, mungkin sebentar lagi akan ada. Mungkin artificial intelligence yang sedang dikembangkan oleh para ahli-ahli teknologi itu mungkin bisa robot itu punya emosi ya. Saya tidak tahu. Suatu saat nanti itu mungkin definisi-definisi teater ini mungkin akan berubah ya. Tapi sampai saat ini tetap butuh manusia, karena emosi tidak bisa digantikan oleh benda-benda apapun. Nah, manusia sebagai perangkat dasar teater. Oh iya, sebelum ke sana ada yang berpendapat bahwa teater itu tidak harus manusia, bisa saja binatang. Yang penting unsurnya adalah dia punya soul atau jiwa atau ruh kalau bahasa tradisinya. Nah hewan kan juga punya ya. Maka pertunjukan sirkus itu bisa disebut teater juga. Jadi unsurnya bukan cuma manusia tapi yang punya jiwa atau soul. Nah ini ada mazhab ya, atau ada pendapat yang seperti itu juga, yaitu tidak apa-apa.
Jadi dalam teater yang perlu kalian pahami bahwa teater bukanlah ilmu pasti, jadi jangan mencari kepastian di teater. Yang perlu dicari adalah suatu pendapat yang memiliki argumentasi yang kuat. Itu. Apakah pendapat lain yang tidak, apakah mungkin ada lebih dari satu pendapat yang punya argumentasi yang sama-sama kuat? Nah, itu sangat mungkin. Kayak contohnya ini. Karena orang yang menganggap bahwa perangkat dasar teater adalah manusia itu membantah pendapat yang tadi yang soal binatang. Bahwa mereka bilang binatang itu seperti itu adalah berdasarkan eksploitasi manusia. Misalnya sirkus binatang itu adalah eksploitasi manusia. Karena binatang tidak punya kesadaran untuk menampilkan sebuah karya itu, karya seni itu ya. Karya teater itu, karya seni pertunjukan. Bahwa di situ ada eksploitasi manusia. Maka binatang di sana itu sama seperti robot. Dianggap sama seperti robot. Meskipun dia punya pikiran apa itu kan mereka dilatih. Nah, itu disebut itu dianggap sebagai eksploitasi manusia terhadap binatang. Tapi yang secara murni pure dasar dari teater adalah manusia itu sendiri. Nah, manusia itu terbagi dalam dua perangkat, yaitu perangkat eksterior atau perangkat fisik, perangkat yang bisa diserap pakai indera kita, panca indera kita, yaitu tubuh dan vokal. Tubuh bisa kita lihat secara visual maupun secara kinestetik, vokal bisa kita dengar. Nah, itu perangkat fisik. Makanya di materi di sekolah di SMK 13 itu ada pelajaran olah tubuh, olah vokal dan lain-lain ya. Ya, itu untuk melatih perangkat fisik. Nah, ini perangkat yang gampang dilatih, siapapun bisa melatih ini dan bisa dibantu dilatih oleh guru. Saya bisa membantu kalian untuk melatih olah tubuh atau olah vokal. Atau misalnya Bu Siti atau Bu Enda atau Pak Hendra itu bisa. Tapi ya memang meskipun balik lagi ke kalian, tapi saya bisa melihat membantu itu atau memaksa itu. Nah, tapi ada perangkat kedua yang tidak bisa dilatih atau dibantu latihkan oleh orang lain, yaitu perangkat interior manusia, yaitu perangkat yang non fisik. Perangkat yang tidak nampak, tidak kelihatan, dia ada di belakang, dia adanya dalam pikiran dan adanya dalam perasaan. Kalau misalnya latihan olah tubuh olah fisik kan kelihatan ya. Jungkir balik, apa teriak-teriak itu kan kelihatan ya. Itu olah tubuh, olah vokal kelihatan. Tapi kalau latihan pikiran, latihan perasaan gimana caranya, Pak? Nah, ini nggak bisa kalian berlatih sama guru. Kalian kalau mau betul-betul jadi aktor dalam teater maupun dalam film harus latih ini secara intensif. Semua aktor-aktor hebat di dunia, di Indonesia maupun di dunia, itu pasti punya pikiran yang tajam, pasti punya perasaan yang kuat gitu ya. Dia punya perbendaharaan perasaan yang kuat. Bagaimana cara memiliki pikiran dan perasaan yang seperti itu? Kalau pikiran ya harus banyak punya pengetahuan, harus banyak baca buku, harus punya kuriositas yang tinggi. Kuriositas tuh rasa ingin tahu, harus kepo, cari tahu, baca buku, nonton film, datang ke acara, nanya, wawancara, observasi. Itu untuk melatih daya pikir seorang aktor. Karena banyak aktor-aktor muda ya, seperti misalnya seumuran kalian atau seumuran saya misalnya, tampil membawakan dialog-dialog, baca, tapi dia nggak ngerti dia ngomong apa. Nah, itu gagal. Aktor seperti itu gagal. Mulutnya ngomong apa tapi pikirannya kemana-mana, perasaannya kemana-mana. Itu gagal. Nah, bagaimana untuk melatih perasaan? Nah, melatih perasaan adalah melatih empati. Nah, ini sebetulnya manusia harusnya bisa melatih empati. Itu gimana caranya? Ya, kita bisa berempati sama orang lain, kesedihan orang lain kita bisa rasakan. Kita nonton film kita bisa merasa sedih, artinya kita sudah punya pembenahan perasaan gitu ya. Kita dengar teman kita curhat tentang hal-hal yang menyedihkan dia atau membahagiakan dia, kita bisa ikut senang, kita bisa ikut bahagia. Nah, nanti perasaan dan pikiran itu yang akan menstimulus tubuh dan vokal kita. Orang yang bahagia itu cara jalannya beda, tubuhnya beda. Orang yang bahagia cara ngomongnya beda, cara
penekanan katanya beda. Nah, itu sebegitu penting pikiran dan perasaan bagi aktor, tapi tidak bisa dibantu latihkan oleh orang lain. Dia harus bisa melatih dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya latihan pikiran dan perasaan doang, bisa nggak, Pak? Ya nggak bisa juga, karena tubuh dan vokalnya nggak siap, nggak punya perangkat, nggak punya fleksibilitas tubuh, nggak punya fleksibilitas vokal. Itu nggak bisa juga, karena pikiran dan perasaannya siap, ketika diekspresikan dalam cara jalan, dalam cara menoleh, cara berteriak, cara senyum, itu beda. Orang marah itu bisa senyum, tapi beda sama senyumnya orang bahagia. Orang sedih bisa senyum, bahkan sedih sampai sesedih-sedihnya, sehancur-hancurnya, itu bisa ketawa saking sedihnya. Bisa masuk ke fase gila misalnya. Nah, itu kan sebetulnya yang dilatih perasaannya. Nah, itulah kalian yang harus kalian latih, dan itu tidak bisa dibantu latihkan oleh guru, oleh orang di luar kalian. Diri kalian sendiri yang harus melatihkan itu. Nah, ini dasar bermain peran ya. Dasar bermain peran itu kita mulai dari pemahaman ini, bahwa ada dua perangkat eksterior manusia fisik atau perangkat interior manusia yang non fisik. Dua ini yang jadi PR kalian sebagai calon actor. Oke, saya rasa cukup materinya sampai sini. Tugasnya adalah berdasarkan materi yang sudah kalian terima ini, silahkan buat pertanyaan. Semakin jernih pertanyaannya, pertanyaan yang semakin berdasarkan rasa ingin tahu, itu semakin saya beri nilai bagus ya. Semakin semakin pertanyaannya itu tricky itu asal-asalan, asal jadi, asal selesai, maka ya semakin buruk nilainya. Dan pertanyaannya boleh lebih dari satu, sebanyak-banyaknya. Baik, terima kasih. Saya kira cukup segitu. Silakan tugasnya dikumpulkan, ditulis pertanyaan apa yang ingin kalian tanyakan. Nanti akan kita bahas pertanyaan-pertanyaan itu. Terima kasih. Sampai bertemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.